Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bunga melati di tanah lapang, harumnya semerbak sepanjang hari. Kami mengucapkan selamat datang, terima kasih sudah berkenan hadir. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Gasi Vero Service Spesialis, penyelenggara jasa pengajian. Sangat berterima kasih Bapak dan Ibu berkenan hadiri webinar kami. Melayani 120 klien pertemuan di Indonesia, Gasi memiliki repositori pengetahuan pengajian yang ingin kami bagi melalui Gasi webinar yang kami rencanakan akan kami lakukan secara berkala. Dan topik yang akan kita bahas di webinar kami kali ini adalah isu yang selalu jadi topik pembicaraan di komunitas pengajian, yaitu zakat atau sumbangan keagamaan di payroll sudah diterapkan, tapi kenapa masih membingungkan? Telah hadir bersama kami Rizky dan Rosda selaku speaker, dan juga saya Audi dan Taufik selaku moderator. Dan bersama kita akan kupas tuntas hari ini terkait dengan topik tersebut. Sebelum penjelasan perdana diberikan oleh speaker kami, mohon Bapak dan Ibu berkenan izinkan kami rampungkan penjelasan terlebih dahulu sebelum kemudian kami buka sesi tanya jawab. Namun demikian, mohon Bapak dan Ibu sudah dapat segera mulai menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu di chatroom sejak bahkan saat ini. Dan di sesi tanya jawab, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati secara bersama. Jadi silakan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan di chatroom. Lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Kami mohon izin ingatkan juga bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Baik, pembahasan perdana kita ajukan kepada Rizky. Selamat siang Rizky. Siang, Audi. Oke, baik Rizky. Webinar kali ini mengenai zakat atau sumbangan keagamaan di Peru sudah diterapkan, tapi kenapa masih membingungkan? Sebelum membahas lebih dalam, bolehkah dijelaskan mengenai dasar hukum dari zakat atau sumbangan keagamaan ini hingga masuk ke perhitungan Peru, Rizky? Ya, silakan Rizky. Baik, Audi. Sebelum kita bisa membahas implementasi zakat dan sumbangan keagamaan dalam proses payroll, mari kita pahami bersama terlebih dahulu mengenai dasar hukum yang menjadi landasan pengaturannya. Dan peraturan pertama itu adalah dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang mengatur ketentuan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan memberikan ruang pengakuan atas zakat maupun sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sesuai dengan ketentuan perpajakan. Lalu selanjutnya terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025 yang menjadi penyempurnaan atas ketentuan sebelumnya, serta memberikan pengaturan yang lebih rinci terkait pelaksanaan administrasi perpajakan. Dan kemudian sebagai aturan pelaksanaan teknis, terdapat Per 4 PJ 2026 yang memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan, pelaporan, serta implementasi ketentuan perpajakan dalam praktek, termasuk mengenai perlakuan atas zakat dan sumbangan keagamaan yang dapat menjadi pengurangan penghasilan bruto. Dan dengan kita memahami ketiga regulasi ini, kita dapat memastikan bahwa implementasi zakat ataupun sumbangan keagamaan dalam sistem payroll tidak hanya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, tetapi juga dilakukan secara tepat dan terdokumentasi dengan baik. Seperti itu, Audi. Oke, baik. Terima kasih Rizky. Ya, jadi Bapak dan Ibu, penerapan zakat atau sumbangan keagamaan dalam payroll itu bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan landasan hukum yang jelas dimulai dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 terkait ketentuan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan ketentuan perpajakan terkait zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Lalu disempurnakan lagi nih Bapak dan Ibu melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025 yang mengatur lebih rinci mengenai pelaksanaan administrasi perpajakan. Lalu pada tahun ini melalui Per 4 PJ 2026 diatur secara teknis mengenai tata cara perhitungan, pelaporan, serta implementasi ketentuan perpajakan.
Baik, Bapak dan Ibu, setelah kita mengetahui bahwa terdapat landasan hukum terkait penerapan zakat atau sumbangan keagamaan dalam payroll dan dasar hukum yang mengaturnya, sebelum masuk lebih jauh, mari kita mulai dengan pertanyaan yang lebih mendasar terlebih dahulu. Ya, Rizky, bolehkah dijelaskan mengenai definisi dari zakat atau sumbangan keagamaan itu? Silakan, Rizky. Baik, Bapak dan Ibu, terkait definisi dari zakat atau sumbangan ini, kita perlu memahami kembali dasar hukumnya yang mengatur mengenai perlakuan zakat dan perpajakan. Dan selagi kita menyamakan pemahaman mengenai apa sih yang dimaksud dengan zakat dalam konteks administrasi payroll dan pajak. Berdasarkan ketentuan perpajakan, zakat ini merupakan sumbangan keagamaan yang wajib bagi pemeluk agama tertentu dan dibayarkan kepada badan atau lembaga penerima yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Ada dua poin penting yang perlu diperhatikan. Pertama, zakat ini harus dibayarkan oleh pihak yang memang memiliki kewajiban agama untuk menunaikannya. Lalu pembayaran zakat tersebut harus dilakukan melalui lembaga resmi yang telah memperoleh pengesahan dari pemerintah. Hal tersebut menjadi penting Bapak dan Ibu karena dalam perspektif perpajakan tidak semua donasi ataupun pemberian keagamaan dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto. Hanya zakat ataupun sumbangan keagamaan wajib yang bisa memenuhi persyaratan administratif dan disalurkan melalui lembaga yang diakui pemerintah yang dapat memperoleh perlakuan tersebut. Dan sebab karena itu, bagi perusahaan yang memfasilitasi pemotongan zakat melalui payroll, aspek legalitas, lembaga penerima, dan bukti pembayaran menjadi hal yang sangat penting nih untuk diperhatikan. Seperti itu, Audi. Oke, baik. Bapak dan Ibu, seperti yang sudah Rizky jelaskan ya, bahwa zakat ini merupakan sumbangan keagamaan yang wajib bagi pemeluk agama tertentu dan dibayarkan kepada badan atau lembaga penerima yang telah disahkan oleh pemerintah. Dan dalam konteks perpajakan, perlu dipahami bahwa terdapat persyaratan tertentu yang perlu dipenuhi, mulai dari zakat tersebut merupakan kewajiban dari keagamaannya, melalui siapa pembayaran tersebut disalurkan, disahkan oleh pemerintah atau tidak, hingga kelengkapan administrasinya, agar manfaat perpajakan yang dapat diperoleh dengan tepat dan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Nah, setelah mengetahui terkait definisi zakat dalam konteks perpajakan, lalu muncul sebuah pertanyaan, mengapa aspek yang pada dasarnya ini merupakan kewajiban atau kontribusi keagamaan, ini justru menjadi bagian yang diperhitungkan dalam proses payroll perusahaan. Untuk memberi pemahaman yang jelas, bolehkah Rizky jelaskan, jadi sebenarnya apa sih yang mendasari dari perhitungan zakat ini bisa masuk ke perhitungan payroll? Silakan Rizky. Baik, Audi. Bapak dan Ibu, dasar hukumnya dapat kita lihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, dan khususnya pada pasal 10 ayat 1 huruf C, yang mengatur bahwa salah satu komponen pengurang penghasilan bruto adalah zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Dan dalam ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayarkan oleh pegawai melalui pemberi kerja kepada badan amil zakat, lembaga ambil zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk menghindari beban ganda bagi wajib pajak. Di satu sisi, pegawai telah memenuhi kewajiban keagamaannya melalui pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan wajib, dan di sisi lain, negara memberikan pengakuan atas pembayaran tersebut dalam perhitungan pajak. Dan perlu diperhatikan bahwa fasilitasi ini tidak berlaku secara otomatis untuk seluruh donasi keagamaan. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain pembayaran dilakukan melalui lembaga yang diakui pemerintah, serta didukung oleh bukti pembayaran yang sah. Dan oleh karena itu, dalam proses payroll, perusahaan memiliki peran penting untuk bisa memastikan bahwa mekanisme pemotongan, penyaluran, dan dokumentasi zakat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pegawai dapat memperoleh manfaat perpajakan tersebut secara tepat. Seperti itu, Audi. Oke, baik. Terima kasih Rizky atas penjelasannya. Jadi cukup jelas ya Bapak dan Ibu, penyebab mengapa zakat ini masuk ke dalam perhitungan payroll adalah karena berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu PMK 168 tahun 2023, pasal 10 ayat 1 huruf C itu dijelaskan bahwa zakat merupakan salah satu komponen pengurang penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
yang mana hal ini juga bertujuan untuk menghindari beban ganda bagi wajib pajak. Baik, Rizky. Kalau kita sudah tahu zakat merupakan komponen pengurang pajak, nah, lalu bagaimana dengan sumbangan lainnya seperti hibah? Apakah bisa menjadi pengurang pajak atau pengurang penghasilan bruto, Rizky? Silakan, Rizky. Baik Bapak dan Ibu, selain kita perlu memahami zakat yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan bruto, penting juga untuk kita untuk mengetahui kondisi-kondisi di mana zakat ini tidak dapat memperoleh fasilitas dari perpajakan tersebut. Dan kita mulai dari tiga jenis pertama. Yang pertama adalah sedekah. Sedekah pada dasarnya merupakan bentuk pemberian sukarela tanpa ketentuan formal yang mengikat, sehingga dalam perpajakan tidak memenuhi kriteria sebagai pengurang penghasilan bruto. Lalu yang kedua adalah infak pribadi yang juga memiliki karakteristik yang sama, yaitu bersifat sukarela dan tidak melalui mekanisme yang diatur secara khusus oleh peraturan perpajakan. Dan yang ketiga ada donasi langsung kepada individu. Dan ini meskipun secara sosial sangat bermanfaat, namun tidak dapat diakui sebagai pengurang pajak karena tidak melalui lembaga resmi yang ditetapkan pemerintah serta tidak memenuhi unsur dokumentasi fiskal yang dipersyaratkan. Lalu selanjutnya kita masuk ke aspek yang lebih bersifat administratif dan legal formal. Yang keempat adalah zakat tanpa bukti setor resmi. Dalam ketentuan perpajakan, bukti pembayaran yang sah merupakan syarat mutlak agar suatu zakat dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Tanpa adanya bukti resmi, maka secara fiskal transaksi tersebut tidak dapat diproses sebagai pengurang penghasilan. Lalu kemudian yang kelima adalah zakat yang dibayarkan melalui lembaga yang tidak disahkan oleh pemerintah. Hal ini tentu menjadi sangat penting karena hanya zakat yang disalurkan melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakatlah yang telah memperoleh legalitas resmi dan dapat diakui dalam perhitungan pajak. Di luar dari lembaga-lembaga tersebut, meskipun secara substansi merupakan zakat, namun secara administrasi perpajakan tidak memenuhi persyaratan formalnya. Dan yang terakhir, ada zakat fitrah. Meskipun ini merupakan kewajiban untuk ibadah tahunan, zakat fitrah ini memiliki perlakuan khusus dalam ketentuan perpajakan dan tidak termasuk dalam kategori zakat pengurang penghasilan bruto. Oleh karena itu, zakat fitrah tidak dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak dalam perhitungan PPh orang pribadi. Dan dengan kita memahami keenam poin tersebut, dapat dilihat bahwa perbedaan utama terletak bukan hanya pada jenis pengeluarannya, tetapi juga pada aspek legal formal, mekanisme penyalurannya, serta kelengkapan dokumentasi yang menyertainya. Hal ini jadi sangat penting untuk diperhatikan, terutama dalam proses administrasi payroll perusahaan, agar tidak terjadi kesalahan dari perlakuan fiskalnya yang dapat berdampak pada koreksi pajak di kemudian hari. Seperti itu, Audi. Oke, baik. Ya, Bapak dan Ibu, berdasarkan penjelasan Rizky tersebut, dapat dipahami bahwa tidak semua bentuk sumbangan keagamaan atau donasi itu mendapatkan perlakuan yang sama sebagai pengurang pajak ya, Bapak dan Ibu. Hal yang menjadi perhatian itu bukan hanya tujuan pemberiannya saja, tapi juga jenis sumbangannya, mekanisme penyalurannya, serta kelengkapan dokumen pendukung yang dimiliki. Nah, hal ini menjadi catatan penting bagi perusahaan maupun karyawan, khususnya ketika pengelolaan zakat itu dilakukan melalui payroll. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kami melanjutkan kembali, mohon izin mengingatkan bahwa Bapak dan Ibu sudah dapat mulai menuliskan pertanyaan di chatroom sejak bahkan saat ini. Dan di sesi tanya jawab nanti, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati secara bersama. Jadi silakan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan di chatroom, karena lebih banyak pertanyaan akan menjadi lebih mudah bagi kami memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Baik, Rizky, setelah kita mengetahui bahwa tidak semua sumbangan keagamaan ini dikategorikan sebagai pengurang pajak atau pengurang penghasilan bruto, bisakah dijelaskan bagaimana kriteria dan syarat agar zakat atau sumbangan keagamaan wajib ini dapat diakui sah secara fiskal sebagai pengurang penghasilan bruto? Silakan, Rizky. Baik, Audi. Bapak dan Ibu, terkait ini pemerintah memang memberikan kita fasilitas perpajakan ini sebagai bentuk pengakuan terhadap kewajiban keagamaan yang telah
dilakukan ataupun ditunaikan oleh wajib pajak. Namun tentunya terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi secara bersamaan agar fasilitas ini dapat dimanfaatkan. Yang pertama adalah persyaratan fiskal, yang mana nilai zakat ataupun sumbangan keagamaan yang dikurangkan tidak boleh menyebabkan wajib pajak mengalami rugi fiskal pada tahun pajak yang bersangkutan. Selain itu, jumlah yang dikurangkan juga tidak boleh melebihi penghasilan kena pajak yang dimiliki. Dengan kata lain, fasilitas ini diberikan untuk bisa mengurangi beban pajak secara wajar, bukan untuk menghilangkan kewajiban pajak sepenuhnya. Lalu yang kedua adalah persyaratan administrasi, yang mana setiap pembayaran ini harus didukung dengan bukti pembayaran yang sah. Sebagai contoh, pada slide ini kita bisa lihat bersama, ditampilkan bukti setor zakat yang diterbitkan oleh Basnas. Dan dokumen seperti inilah yang nantinya akan menjadi dasar pengakuan dalam administrasi perpajakan. Oleh karena itu, informasi seperti identitas pembayar, nominal pembayaran, tanggal transaksi, serta nomor dokumen harus tercantum dengan jelas dan lengkap. Lalu yang ketiga adalah persyaratan kelembagaan, yang mana zakat atau sumbangan keagamaan ini wajib harus disalurkan kepada badan ataupun lembaga, yang mana lembaga tersebut juga harus memiliki NPWP yang valid sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dan apabila pembayaran dilakukan kepada lembaga yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka pembayaran tersebut tidak dapat diakui sebagai pengurang dari penghasilan bruto. Jadi bagi rekan-rekan dan payroll dan HR yang mengelola pemotongan zakat melalui sistem penggajian, ketiga persyaratan ini menjadi sangatlah penting untuk kita perhatikan bersama. Selain memastikan proses pemotongan berjalan dengan benar, perusahaan juga harus memastikan bahwa bukti pembayaran serta legalitas lembaga penerima telah memenuhi ketentuan yang berlaku, agar manfaat perpajakannya dapat diperoleh secara optimal oleh karyawan. Seperti itu, Audi. Oke, baik. Jadi Bapak dan Ibu, agar zakat atau sumbangan keagamaan wajib ini dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, itu terdapat tiga hal yang perlu dipenuhi ya Bapak dan Ibu, yaitu terkait dengan pemenuhan aspek fiskalnya, administrasi, dan legalitas dari lembaga penerima. Nah, setelah mengetahui syarat zakat yang dapat dikategorikan sebagai pengurang penghasilan bruto, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh dan menarik mengenai ketentuan terkait konsep umum perhitungan zakat. Ya, Rizky, bagaimana perhitungan dari zakat atau sumbangan keagamaan itu sendiri? Rizky, silakan. Rizky. Baik, Audi, Bapak dan Ibu, berdasarkan ketentuan yang berlaku, besarnya zakat atau sumbangan keagamaan wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ini tidak boleh melebihi dari besaran kewajiban sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh wajib pajak. Jadi ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah apabila zakat dibayarkan dalam bentuk uang, maka nilai yang diakui sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebesar nominal yang benar-benar dibayarkan. Lalu nilai zakat yang dibayarkan atau diserahkan dalam bentuk uang berdasarkan dengan nilai nominal dari uang tersebut. Lalu nilai zakat yang dibayarkan ataupun diserahkan yang merupakan dalam bentuk barang atau bentuk lain yang diseterapkan dengan uang, maka nilainya ditentukan berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat barang tersebut diserahkan ataupun dibayarkan. Lalu terdapat perlakuan khusus nih Bapak dan Ibu apabila barang yang diserahkan merupakan hasil dari produksi sendiri. Jadi dalam kondisi ini, nilai zakat tidak akan menggunakan dari harga pasar, melainkan menggunakan dari harga pokok penjualan atau HPP dari barang yang diserahkan. Lalu mengapa hal-hal ini menjadi penting? Pemerintah memberikan fasilitas pengurangan pajak hanya atas nilai zakat yang dihitung secara wajar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, metode penilaian zakatnya harus dilakukan secara tepat agar tidak menimbulkan perbedaan perhitungan maupun koreksi fiskal di kemudian hari. Jadi, bagi perusahaan yang memfasilitasi pembayaran zakat melalui payroll maupun bagi tim keuangan yang mengelola zakat perusahaan, penting untuk memastikan bahwa dasar penilaiannya telah digunakan sesuai dengan bentuk pembayaran yang dilakukan, baik dari berupa uang, barang berdasarkan harga pasar, maupun dari hasil produksi sendiri berdasarkan HPP. Dan dengan demikian, manfaat perpajakan atas zakat dapat dimanfaatkan secara optimal
dan tetap memenuhi prinsip dari kepatuhan perpajakan. Seperti itu, Audi. Baik, terima kasih Rizky atas penjelasannya. Bapak dan Ibu, jadi bukan hanya syarat administrasi saja yang perlu diperhatikan ya Bapak dan Ibu, tapi juga cara menentukan nilai zakat atau sumbangan keagamaan yang dilaporkan juga perlu diperhatikan. Ternyata perlakuannya bisa berbeda, bergantung apakah pembayarannya ini dilakukan dalam bentuk uang, barang, atau bahkan hasil produk sendiri. Nah, dengan memahami dasar penilaiannya, perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan yang tersedia secara optimal, sekaligus minimalkan potensi koreksi atau kebutuhan di kemudian hari. Baik, Rizky, setelah memahami mekanisme perhitungan zakat secara umum, selanjutnya kita perlu nih memahami bagaimana menentukan kewajiban zakat bagi wajib pajak yang beragama Islam. Boleh dijelaskan, Rizky? Silakan. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita membahas mekanisme di payroll-nya, penting untuk kita bisa memahami terlebih dahulu dari konsep dasar yang akan kita gunakan sebagai acuan. Dan pertama dari dasar ketentuannya adalah nisab. Nisab ini merupakan batas minimum dari penghasilan yang menyebabkan seseorang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat. Artinya apabila penghasilan seseorang belum mencapai nisab, maka zakat penghasilan belum menjadi kewajiban. Dan sebagai dasar penetapan nisab, saat ini kita mengacu pada surat keputusan Basnas nomor 16 tahun 2026, yang mana dalam keputusan tersebut, nisab zakat penghasilan disetarakan dengan nilai 85 gram emas 14 karat. Dan dari nilai tersebut, batas nisab yang berlaku adalah sebesar Rp7.640.144 per bulan. Atau apabila dihitung secara tahunan menjadi Rp91.681.728 per tahun. Selanjutnya, apabila penghasilan seseorang pegawai telah melebihi dari nilai nisab, maka zakat penghasilan akan dihitung sebesar 2,5% dari penghasilan yang menjadi dasar pengenaan zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi perlu dipahami bahwa angka nisab ini dapat berubah nih dari waktu ke waktu, mengikuti dari perubahan harga emas yang ditetapkan oleh Basnas. Oleh karena ini, perusahaan perlu selalu memastikan bahwa parameter yang digunakan dalam sistem payroll selalu diperbarui sesuai dengan keputusan terbaru agar perhitungan zakat ini menjadi selalu akurat dan sesuai dengan regulasi. Dan dengan memahami konsep nisab ini, kita juga dapat menentukan lebih tepat pegawai mana yang telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemotongan zakatnya. Sekaligus membantu kita memastikan bahwa implementasinya telah sesuai dengan ketentuan perpajakan maupun dengan ketentuan zakat yang berlaku. Seperti itu, Audi. Oke, baik. Terima kasih, Rizky. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kita bisa melihat ya bahwa konsep nisab bagi wajib pajak yang beragama Islam ini berperan sebagai titik awal untuk menentukan kapan kewajiban zakat ini mulai berlaku. Yang artinya, sebelum berbicara mengenai perhitungan atau manfaat perpajakan, kita perlu memastikan terlebih dahulu apakah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak beragama Islam telah memenuhi batas nisab yang telah ditetapkan atau tidak. Oleh karena itu, pemahaman mengenai nisab ini menjadi sangat relevan ya Bapak dan Ibu bagi rekan-rekan di bagian HR, payroll ataupun tax karena menjadi salah satu dasar dalam mengelola program pemotongan zakat melalui payroll. Baik, setelah memahami ketentuan zakat bagi wajib pajak yang beragama Islam, lalu bagaimana dengan ketentuan zakat bagi wajib pajak selain agama Islam, Meski? Boleh dijelaskan, Meski? Baik, Audi. Jadi setelah kita memahami ketentuan zakat bagi wajib pajak yang beragama Islam, selanjutnya kita juga perlu memahami bahwa fasilitas pengurangan penghasilan bruto tidak hanya diberikan kepada umat Islam, tetapi juga kepada pemeluk agama lain yang melaksanakan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing. Jadi dalam sistem perpajakan Indonesia, pemerintah memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh wajib pajak. Oleh karena itu, selain zakat, terdapat beberapa jenis sumbangan keagamaan wajib yang juga dapat menjadi pengurang dari penghasilan bruto sepanjang dibayarkan melalui lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku. Jadi ada beberapa lembaga resmi yang perlu diperhatikan dan kita bisa merujuk pada PR4 PJ 2026 mengenai lembaga-lembaganya dan ini hanya beberapa contohnya. Yang mana pertama, bagi umat
Kristen, sumbangan keagamaan wajib dapat disalurkan melalui Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa atau KARSA. Dan dalam ketentuan yang berlaku, tidak terdapat batasan minimum maupun maksimum dari nominal sumbangan yang dapat diakui secara sebagai pengurang penghasilan bruto. Lalu bagi umat Katolik, sumbangan keagamaan wajib dapat disalurkan melalui Badan Amil Kasih Katolik atau Bakat. Untuk jenis sumbangan ini, jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dibatasi maksimal sebesar 10% dari penghasilan atau upah yang diterima. Lalu bagi umat Buddha, sumbangan keagamaan wajib dapat disalurkan melalui Yayasan Patra Marga Paramita, yang mana ketentuan yang berlaku menetapkan bahwa jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dibatasi maksimal sebesar 8% dari penghasilan atau upah. Lalu yang keempat, bagi umat Hindu, sumbangan keagamaan wajib dapat disalurkan melalui Yayasan Patra, lalu melalui Yayasan Badan Dharma Dana Nasional ataupun BDDN, yang mana batas maksimal dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebesar 2,5% dari penghasilan ataupun upah yang diterima. Jadi hal ini menjadi penting ya Bapak dan Ibu, karena masih terdapat anggapan bahwa fasilitas pengurang pajak hanya berlaku untuk zakat dari umat Islam. Padahal peraturan perpajakan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pemeluk agama untuk bisa memperoleh fasilitas tersebut sepanjang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi dalam praktek perusahaan, pemahaman ini menjadi sangat penting agar seluruh karyawan memperoleh perlakuan yang setara. Jadi ketika karyawan menyerahkan bukti pembayaran sumbangan keagamaan wajib yang berasal dari lembaga resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, perusahaan perlu memastikan kembali bahwa pembayaran tersebut telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan bruto sesuai dengan batasan yang berlaku. Seperti itu, Audi. Oke, baik. Ya, jadi Bapak dan Ibu, fasilitas perpajakan atas zakat dan sumbangan keagamaan ini pada dasarnya diberikan secara setara ya Bapak dan Ibu pada seluruh wajib pajak dengan tetap memperhatikan ketentuan dan mekanisme yang berlaku pada masing-masing agama. Nah, selain itu, penting juga untuk menyalurkannya melalui lembaga yang telah diakui oleh pemerintah, seperti yang diatur dalam Per 4 PJ 2026, karena selain menjadi bagian dari kepatuhan dan administrasi, hal tersebut juga menentukan apakah sumbangan keagamaan tersebut dapat memperoleh perlakuan sebagai pengurang pesangon bruto atau tidak. Nah, maka dari itu, perusahaan yang memiliki karyawan dengan latar belakang agama yang beragam, pemahaman ini cukup penting agar pengelolaan payroll dan administrasi perpajakan dapat dilakukan secara tepat, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing karyawan. Baik, Bapak dan Ibu, untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rosda. Halo, Rosda. Halo Audi. Ya, Rosda, tadi sempat dijelaskan bahwa untuk pembayaran zakat yang sah, yaitu dapat dibuktikan dengan bukti pembayaran zakat. Lalu, apa sih syarat dari bukti pembayaran zakat itu sendiri, Rosda? Silakan, Rosda. Baik Bapak dan Ibu, setelah memahami jenis zakat dan sumbangan keagamaan wajib yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto, selanjutnya kita perlu memahami nih salah satu aspek yang paling penting dalam administrasi perpajakan, yaitu bukti penerimaan atau bukti pembayarannya. Jadi dalam praktik perpajakan, pemenuhan substansi saja tidak cukup nih. Meskipun pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan telah dilakukan kepada lembaga yang sah, manfaat perpajakan yang tersedia tetap dapat ditolak apabila tidak didukung oleh bukti penerimaan yang memenuhi ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, peraturan perpajakan mengatur bahwa badan atau lembaga penerima zakat maupun sumbangan keagamaan wajib harus menerbitkan bukti penerimaan yang memuat informasi tertentu sebagai dasar pengakuan dalam perhitungan pajaknya. Nah, ada beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bukti penerimaan harus mencantumkan nomor dan tanggal pembayaran. Nah, informasi ini diperlukan untuk menunjukkan identitas transaksi sekaligus memastikan bahwa pembayaran dilakukan pada periode yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.
Yang kedua, bukti penerimaan harus memuat identitas pembayar, yaitu berupa NPWP atau NIK, serta nama lengkap wajib pajak yang melakukan pembayaran. Jadi informasi ini sangat penting karena menjadi dasar untuk menghubungkan pembayaran yang dilakukan dengan wajib pajak yang akan memanfaatkan fasilitas pengurang pajak tersebut. Yang ketiga, bukti penerimaan harus mencantumkan jumlah pembayaran secara jelas. Jadi, nominal yang tercantum pada dokumen harus sesuai dengan jumlah yang benar-benar dibayarkan dan dapat diverifikasi apabila diperlukan. Kemudian yang keempat, bukti penerimaan harus memuat identitas badan atau lembaga penerima, termasuk nama dan NPWP lembaga yang menerima zakat atau sumbangan keagamaan wajib. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan kepada lembaga yang memiliki legalitas dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kelima, bukti penerimaan harus dilengkapi dengan tanda tangan petugas yang berwenang atau bentuk validasi pembayaran lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara manual maupun elektronik sesuai dengan sistem administrasi yang digunakan oleh lembaga penerima. Jadi dengan memastikan seluruh komponen yang dipersyaratkan telah tercantum secara lengkap dan benar, perusahaan dapat meminimalkan risiko koreksi fiskal serta memberikan kepastian nih bahwa hak perpajakan karyawan telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti itu, Audi. Oke, baik. Ya, jadi Bapak dan Ibu, dari penjelasan Rosda, kita dapat mengetahui ya bahwa bukti penerimaan ini bukan hanya sekedar dokumen administrasi belaka, melainkan menjadi kunci dalam membuktikan bahwa pembayaran zakat atau sumbangan agamaan telah memenuhi persyaratan perpajakan. Bahkan ketika substansi transaksinya sudah benar, manfaat perpajakan yang tersedia ini tetap berpotensi tidak dapat dimanfaatkan apabila dokumen pendukungnya tidak lengkap. Nah, bukti pembayaran dalam hal ini perlu memuat nomor dan tanggal pembayaran, identitas pembayar, jumlah pembayaran secara jelas, identitas badan atau lembaga penerima, dan tanda tangan petugas yang berwenang. Ya, baik Rosda. Selanjutnya nih, terkait dengan pelaporan dari zakat atau sumbangan keagamaan itu sendiri. Bagaimana zakat atau sumbangan keagamaan ini dilaporkan dan kapan? Silakan Rosda. Oke, baik Bapak dan Ibu. Jadi untuk pelaporan dari zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib itu dilaporkan kapan dan bagaimana sih? Jadi dalam praktiknya pelaporan zakat yang dibayarkan melalui pemberi kerja dilakukan melalui mekanisme pelaporan PPh pasal 21 yang terintegrasi dengan sistem Cortex. Oleh karena itu penting bagi tim payroll, HR maupun tax untuk memahami nih lokasi dan cara pengisian data zakat pada template pelaporan yang digunakan. Jadi pada tampilan yang ditunjukkan pada slide, kita dapat melihat nih contoh template uploader BPA1 yang digunakan untuk melakukan unggah data pemotongan pajak secara massal. Jadi template ini memuat berbagai komponen penghasilan dan juga pengurang yang akan digunakan dalam perhitungan PPh pasal 21 karyawan. Ada satu kolom penting yang perlu diperhatikan, yaitu kolom yang diperuntukkan khusus untuk pengisian nilai zakat. Jadi pada kolom tersebut perusahaan dapat menginput jumlah zakat yang telah dipotong melalui payroll dan disetorkan kepada badan atau lembaga yang memenuhi ketentuan yang berlaku. Nilai yang diinput pada kolom tersebut nantinya akan diproses oleh sistem Cortex dan menjadi bagian dari komponen pengurang dalam perhitungan pajak karyawan. Jadi dengan demikian, data zakat yang telah diunggah tidak hanya berfungsi sebagai informasi administratif, tapi juga akan mempengaruhi perhitungan penghasilan bruto dan juga pajak yang terutang. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengurang ini berlaku untuk zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa mekanisme pemotongan, penyetoran, dan juga pelaporannya dilakukan secara benar serta didukung oleh dokumen yang memadai. Karena kesalahan dalam pengisian data dapat menyebabkan nilai zakat tidak terbaca sebagai komponen pengurang oleh sistem nantinya. Akibatnya, hak karyawan untuk memperoleh manfaat perpajakan atas zakat yang telah dibayarkan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, konsistensi antara data payroll, bukti pembayaran zakat, dan data yang diunggah ke Cortex juga menjadi aspek yang sangat penting dalam proses kepatuhan perpajakan perusahaan nih Bapak dan Ibu. Apabila terdapat perbedaan data, hal tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan atau koreksi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pajak. Seperti itu, Audi. Oke, baik. Terima kasih Rosda atas penjelasannya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa pelaporan zakat ini tidak berhenti pada proses pemotongan zakatnya saja ya Bapak dan Ibu.
Tapi juga harus dipastikan bahwa data yang diinput pada Cortex itu sudah benar dan tepat. Karena jika ada kesalahan pengisian, manfaat pajak yang seharusnya diterima oleh karyawan ini bisa saja tidak terbaca oleh sistem. Dan jadi akurasi data itu memang penting, menjadi poin yang sangat penting untuk kita perhatikan. Dan seperti yang sudah Ros sudah jelaskan, untuk nominal zakat ini kita dapat menginputnya di template uploader BPA1 pada kolom zakat ya Bapak dan Ibu. Ya, setelah mengetahui terkait dengan implementasi zakat pada sistem Cortex untuk pelaporannya, selanjutnya bagaimana terkait dengan perhitungan zakat itu sendiri, Kak Rosda? Boleh dijelaskan? Baik, Audi, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu, setelah kita bersama-sama membedah nih, mulai dari teori, dasar hukum, batasan nisab, hingga teknis pelaporan di Cortex. Jadi kita sekarang masuk ke tahap yaitu menguji langsung nih dalam studi kasus. Jadi contohnya pada slide berikut yaitu Naufal adalah karyawan tetap PT Suka-Suka dengan teks status K0 menerima penghasilan bruto dari PT Suka-Suka sebesar 8 juta sejak bulan Januari 2026. Kemudian Naufal melakukan pembayaran zakat sebesar 200.000 setiap bulan pada badan amil zakat yang disahkan oleh pemerintah dan dibayarkan melalui pemberi kerja. Dan juga Naufal membayarkan infak sebesar 150.000 setiap bulannya. Jadi berapa sih PPh pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan bruto yang diterima oleh Naufal selama tahun 2026? Selanjutnya, kita mulai menghitung terlebih dahulu nih PPh pasal 21 eh, bulanan menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER yang berlaku untuk masa pajak Januari hingga November 2026. Jadi langkah yang pertama, penghasilan bruto Naufal sebesar 8 juta per bulan. Jadi berdasarkan status PTKP-nya yaitu K0, sehingga tarif TER yang digunakan adalah 1,5%. Dengan demikian, PPh pasal 21 yang dipotong setiap bulan adalah 8 juta dikalikan 1,5%, sehingga didapatkan hasilnya yaitu pajak yang terutang setiap bulannya adalah 120.000. Jadi karena penghasilan diasumsikan setiap bulannya sama, sehingga total PPh pasal 21 yang dipotong selama Januari hingga November 2026 adalah 120.000 dikalikan 11, yaitu sebesar 1.320.000. Jadi perlu diingat nih, perhitungan ini masih bersifat estimasi bulanan. Jadi rekonsiliasi tahunan termasuk pengaruh zakat sebagai pengurang dalam perhitungan pajak akan dilakukan pada masa Desember di Bapak dan Ibu. Di selanjutnya, kita akan membandingkan nih hasil perhitungan PPh pasal 21 dari masa pajak Desember. Jadi ini ada dua contoh. Yang pertama, masa pajak terakhir tanpa zakat, kemudian pada masa pajak terakhir dengan adanya zakat. Jadi yang pertama, total penghasilan bruto Naufal selama 1 tahun yaitu sebesar 96 juta yang berasal dari 8 juta per bulan dikalikan dengan 12 bulan. Jadi komponen pengurang dasar seperti biaya jabatan maksimal 5% didapatkan sebesar 4.800.000 serta iuran pensiun sebesar 960.000 berlaku sama pada kedua skenario nih Bapak dan Ibu. Namun, perbedaan utama terlihat pada komponen pengurang tambahan, yaitu zakat. Jadi, pada skenario sebelah kanan dimasukkan zakat sebesar 2.400.000 per tahun yang merupakan akumulasi dari 200.000 per bulan yang dibayarkan secara rutin melalui lembaga resmi yang disahkan pemerintah, dibayarkan melalui pemberi kerja. Jadi perlu ditekankan kembali bahwa infak yang dibayarkan Naufal sebesar 150.000 per bulan tidak dapat diakui sebagai pengurang pajak sehingga tidak masuk ke dalam perhitungan fiskal berikut. Jadi akibat adanya komponen zakat tersebut, total pengurang di sisi kanan menjadi 8.160 lebih besar dibandingkan sisi kiri nih yang tanpa zakat sebesar 5.760. Jadi dampak lanjutan dari perbedaan ini terlihat pada penurunan penghasilan kena pajak tahunannya, Bapak dan Ibu. Jadi pada skenario tanpa zakat, PKP Naufal berada di angka 31.740, sedangkan pada skenario dengan zakat PKP turun menjadi 29.340.000. Selanjutnya kita hitung nih PPh pasal 21 terutang selama setahun menggunakan tarif progresif pada
lapisan pertama sebesar 5%. Jadi skenario tanpa zakat menghasilkan PPh terhutang sebesar 1.587. Kemudian skenario dengan zakat menghasilkan PPh terhutang sebesar 1.467.000. Dengan demikian, terdapat selisih penghematan pajak sebesar 120.000 per bulan yang secara langsung merupakan dampak dari adanya zakat sebagai pengurang penghasilan bruto nih Bapak dan Ibu. Jadi akhirnya kita masuk nih ke tahap rekonsiliasi akhir pada masa Desember. Jadi PPh pasal 21 masa Desember dihitung sebagai selisih antara PPh terutang setahun dengan akumulasi pemotongan pajak Januari November yang kita hitung sebelumnya, yaitu sebesar 1.320.000 dari Januari hingga November 2026. Jadi hasil akhir dari pajak masa Desember tanpa memperhitungkan zakat yang harus dipotong yaitu 267.000. Kemudian dengan memperhitungkan zakat, PPh pasal 21 masa Desembernya turun menjadi 147.000. Jadi dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa zakat yang memenuhi ketentuan perpajakan yaitu dibayarkan melalui lembaga resmi dengan dokumentasi yang lengkap dan juga dilaporkan melalui sistem payroll. Jadi akan tidak mengurangi tarif pajak tetapi mengurangi dari dasar pengenaan pajak. Sehingga penghasilan kena pajak dan juga PPh pasal 21 yang terutang menjadi turun nih Bapak dan Ibu. Seperti itu Audi. Oke, Oke, baik. Terima kasih Rosda atas penjelasannya. Jadi seperti yang sudah Rosda jelaskan ya Bapak dan Ibu, terkait perhitungan zakat dalam proses payroll ini tidak masuk ke perhitungan payroll bulanan. Karena untuk perhitungan payroll bulanan sendiri, seperti yang Bapak Ibu ketahui, menggunakan TER dan hanya menghitungkan berdasarkan penghasilan bruto karyawan. Sedangkan zakat ini masuk sebagai komponen pengurang yang nantinya akan dihitungkan di akhir atau pada masa Desember atau pada saat dilakukan proses rekonsiliasi tahunan true up dalam SPT tahunan. Selain itu, kita juga perlu ketahui nih Bapak dan Ibu bahwa apakah komponen sumbangan keagamaan yang dimaksud pada komponen payroll itu masuk sebagai komponen pengurang pajak atau tidak. Karena hal ini nantinya mempengaruhi pajak yang dibayarkan karyawan. Baik, Rosda, sebelumnya sudah dijelaskan terkait pelaporan zakat melalui korteks dari si perusahaan dan telah kita ketahui juga perhitungannya dalam proses payroll. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana prosesnya dalam pelaporan pajak pribadi. Ya, silakan Rosda. Baik Audi, jadi untuk pelaporan pajak pribadi untuk zakat itu bagaimana sih? Jadi yang pertama, setiap zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang diproses melalui sistem payroll perusahaan akan secara otomatis tercermin nih Bapak dan Ibu pada baris 11 dalam formulir 1721A1. Jadi pada bagian ditampilkan di sisi kanan layar nih Bapak dan Ibu, baris tersebut secara eksplisit mencantumkan komponen yaitu zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja. Jadi dengan demikian tugas akhir dari tim payroll adalah memastikan bahwa akumulasi zakat selama 1 tahun pajak sebagaimana telah kita hitung pada slide sebelumnya telah tercatat secara benar dan juga konsisten sebelum dokumen bukti potong diterbitkan kepada karyawan. Yang kedua yaitu dari perspektif wajib pajak orang pribadi nih. Nilai zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang telah tercantum pada 1721A1 tersebut dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan itu dalam pelaporan SPT tahunan. Karena data tersebut telah terintegrasi melalui sistem pemotongan oleh pemberi kerja. Maka pada pelaporan SPT secara elektronik, baik melalui e-filing maupun sistem Cortex, angka tersebut akan menjadi bagian dari data yang tervalidasi, sehingga mengurangi potensi selisih atau kurang bayar dalam SPT pribadi dari karyawan nih Bapak dan Ibu. Nah, yang ketiga adalah aspek dokumentasi nih, yaitu bukti setor zakat yang diterbitkan oleh contohnya Basnas atau lembaga resmi yang pada dasarnya berfungsi sebagai dokumen pendukung nih. Jadi dalam pelaporan secara elektronik, dokumen tersebut tidak wajib dilampirkan secara fisik, namun harus tetap disimpan nih oleh wajib pajak sehingga sebagai arsip yang dapat digunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan pada saat proses klarifikasi atau pemeriksaan oleh otoritas pajak.
Dengan demikian, integrasi dari sistem payroll perusahaan hingga ke formulir 1721A1 menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa seluruh hak pengurangan pajak pada atas zakat atau sumbangan keagamaan wajib dapat terakomodasi dengan baik. Jadi pada akhirnya mekanisme ini tidak hanya mendukung kepatuhan perpajakan perusahaan, tetapi juga memberikan kemudahan bagi karyawan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat, legal, dan juga akuntabel. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu melanjutkan pembahasan mengenai pelaporan akhir tahun nih, terdapat satu aspek penting di selanjutnya yang sering menimbulkan pertanyaan di lapangan, yaitu bagaimana perlakuan zakat atau sumbangan keagamaan wajib apabila dibayarkan oleh subjek pajak yang dalam kondisi keluarga tertentu nih Bapak dan Ibu. Jadi di sini kita akan membahas secara rinci nih, ada 3 kondisi utama dalam administrasi perpajakan. Yang pertama, kondisi wanita kawin dengan status penggabungan penghasilan itu suami istri. Jadi dalam kondisi ini, sistem perpajakan memperlakukan suami dan istri sebagai satu kesatuan ekonomi. Jadi oleh karena itu, zakat yang dibayarkan oleh istri dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto dan dilaporkan dalam SPT tahunan yang terintegrasi dengan SPT suami. Dengan kata lain, dalam status penggabungan, seluruh penghasilan dan pengurang termasuk zakat akan bermuara di SPT pihak suami sebagai kepala keluarga. Yang kedua, yaitu kondisi wanita kawin dengan status perpajakan terpisah. Jadi terdapat 3 skema nih yang memungkinkan pemisahan ini, yaitu yang pertama, hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau HB. Yang kedua, adanya perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau PH. Yang ketiga, keputusan untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah dari suami atau MT. Jadi, dalam ketiga kondisi tersebut, wanita kawin diperlakukan sebagai subjek pajak yang berdiri sendiri. Dengan demikian, zakat yang dibayarkan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dirinya sendiri dan dilaporkan secara mandiri pada SPT tahunan masing-masing. Pada tahap ini, jadi peran penting dari payroll menjadi sangat penting tuh untuk memastikan bahwa status perpajakan karyawan wanita telah tercatat dengan benar, karena hal tersebut akan menentukan mekanisme pengakuan pengurang pajak yang digunakan. Nah, kondisi yang ketiga yaitu kondisi anak yang belum dewasa. Jadi, apabila zakat atau sumbangan keagamaan wajib dibayarkan oleh atau atas nama anak yang belum dewasa, maka perlakuan perpajakannya mengikuti prinsip dari penggabungan penghasilan keluarga. Jadi dalam hal ini zakat tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan dilaporkan dalam SPT tahunan milik orang tua yang menjadi penanggung dari pajak tersebut. Jadi melalui ketentuan ini dapat kita lihat nih Bapak dan Ibu. Jadi sistem perpajakan memberikan perlakuan yang konsisten dan juga akomodatif terhadap kondisi keluarga, baik secara dengan skema penggabungan penghasilan, pemisahan penghasilan, maupun dalam konteks anggota keluarga yang belum dewasa. Seperti itu, Audi. Oke, baik. Terima kasih Rosda atas penjelasannya. Cukup detail ya Bapak dan Ibu. Terkait dengan pelaporan pajak pribadi ini, zakat akan secara otomatis terinput pada baris 11 atau row 11 dalam formulir 1721A1 ya Bapak dan Ibu. Dan kita dapat memastikan juga akumulasi zakat selama 1 tahun yang terinput itu sudah tepat atau belum. Selain itu, terkait dengan bukti setor zakat yang pada dasarnya ini merupakan dokumen pendukung, walaupun tidak wajib dilampirkan, tetapi harus tetap disimpan ya Bapak dan Ibu sebagai arsip yang dapat digunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam proses klarifikasi atau pemeriksaan oleh otoritas pajak. Dan perlu diperhatikan juga, untuk istri yang kewajiban pajaknya ini bergabung dengan suami, maka perhitungan zakatnya akan masuk ke SPT suami. Ini yang akan itu. Termasuk untuk anak yang belum dewasa. Sedangkan untuk istri yang memiliki kewajiban pajak terpisah dengan suami, untuk hitungan pajak zakatnya akan masuk ke dalam SPT istri masing-masing ya Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu mengingatkan kembali, silakan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan di kolom chatroom. Setiap pertanyaan akan kami kupas tuntas, dan pertanyaan yang tidak terjawab di sesi hari ini dengan senang hati akan kami layani di one-on-one session yang waktunya terpisah dan akan kita sepakati secara bersama. Jadi Bapak dan Ibu bisa tuliskan pertanyaan di kolom chatroom. Baik, Rosda, setelah membahas secara detail terkait dengan zakat dalam hal perpajakan dan payroll,
Lalu kita ingin tahu nih, bagaimana dampak atau implikasi adanya zakat ini masuk ke dalam perhitungan payroll dan perpajakan. Selain kita tahu bahwa zakat ini dapat menjadi komponen pengurang penghasilan bruto. Silakan Rusda. Oke, baik Bapak dan Ibu. Jadi, apakah terdapat implikasi nih atau dampak dari penerapan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib? Jadi, yang dapat digunakan dari penghasilan bruto terhadap perhitungan PPh pasal 21. Jadi, berdasarkan metode pemotongan pajak yang diterapkan di perusahaan itu ada 3 nih Bapak dan Ibu, yaitu gross up, dan juga mixed method. Nah, yang pertama yaitu metode gross, yaitu pajak sepenuhnya ditanggung oleh karyawan. Jadi ketika karyawan membayar zakat melalui lembaga yang diakui pemerintah dan memenuhi ketentuan perpajakan, zakat tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan neto fiskal. Dampaknya, penghasilan kena pajak atau PKP menjadi lebih rendah. Sehingga PPh pasal 21 terutang juga nantinya akan berkurang nih Bapak dan Ibu. Jadi penurunan pajak ini secara langsung meningkatkan take home pay karyawan. Namun, dari sisi perusahaan tidak terdapat penghematan pajak maupun perubahan biaya fiskal yang signifikan. Oleh karena itu, manfaat terbesar pada metode gross ini lebih dirasakan oleh karyawan Bapak dan Ibu. Selanjutnya, ini pada metode gross up. Jadi, perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan, sehingga secara ekonomi beban pajak ditanggung oleh perusahaan. Sama seperti metode gross, zakat tetap mengurangi penghasilan neto fiskal, menurunkan PKP, dan mengurangi PPh pasal 21 terutang. Namun, karena perusahaan memberikan tunjangan pajak, jadi penurunan PPh pasal 21 terutang tersebut berpotensi mengurangi kebutuhan tunjangan pajak yang diberikan. Jadi dengan demikian, perusahaan dapat memperoleh efisiensi biaya fiskal dan juga beban dari PPh pasal 21 yang terutang yang lebih rendah nantinya Bapak dan Ibu. Jadi dalam skema ini manfaat terbesar justru lebih banyak dirasakan oleh perusahaan karena perusahaan memberikan tunjangan pajak tersebut nih Bapak dan Ibu. Kemudian, metode yang ketiga, yaitu metode mixed method. Jadi, metode ini yaitu penggabungan antara metode gross dan juga gross up. Jadi, beban pajak yang dibagi antara perusahaan dan karyawan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Jadi, pengaruh zakat terhadap penghasilan neto fiskal, PKP, dan juga PPh pasal 21 yang terutang akan tetap sama, yaitu memberikan pengurang pajak, namun manfaat ekonominya akan terbagi antara perusahaan dan juga karyawan sesuai proporsi dari pembebanan pajak yang diterapkan nantinya. Oleh karena itu, efisiensi biaya fiskal perusahaan dan peningkatan dari take home pay karyawan dapat terjadi secara bersamaan, meskipun besarannya bergantung pada desain dari kebijakan pajak masing-masing perusahaan. Jadi bisa aja masing-masing ada porsinya nih Bapak dan Ibu antara gross dan juga gross up-nya. Jadi, dari perbandingan ketiga metode tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang memenuhi ketentuan perpajakan selalu memberikan manfaat fiskal karena menurunkan dasar dari pengenaan pajak dan perbedaannya terletak pada siapa yang paling merasakan manfaat ekonomi ya Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu yang tadi saya jelaskan yaitu metode gross, manfaatnya terbesar dirasakan karyawan. Pada metode gross up, manfaat lebih banyak dinikmati oleh perusahaan. Sedangkan pada metode mixed method, manfaatnya dibagi dari kedua belah pihak antara karyawan dan juga perusahaan. Seperti itu, Audi. Oke, baik. Terima kasih Rusda atas penjelasannya. Ya, Bapak dan Ibu, penjelasan tersebut memberikan gambaran yang jelas ya Bapak dan Ibu, bahwa kebijakan PPh 21 dan pengelolaan zakat di perusahaan ini saling berkaitan. Tidak ada metode mutlak yang paling baik, karena masing-masing ini memiliki implikasi yang berbeda terhadap perusahaan maupun karyawan. Yang terpenting adalah memastikan implementasinya sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga manfaat perpajakan dan kepatuhan dapat berjalan secara beriringan. Baik, bilang saya minta Rosda untuk memberikan rangkuman ringkas dan kesimpulan atas bincang-bincang kita hari ini. Mohon mengingatkan kembali Bapak dan Ibu, tersisa beberapa menit untuk tuliskan pertanyaan di chat room. Pertanyaan terbanyak ditanyakan akan kami prioritaskan untuk kami bedah bersama, dan pertanyaan yang tidak terjawab di sesi hari ini
dapat dengan senang hati akan kami layani di one-on-one session di waktu terpisah yang silakan kita sepakati bersama. Baik, Rosda, bisa berikan rangkuman dan kesimpulan atas bincang-bincang tips dan trik pengajian kita hari ini? Silakan, Rosda. Baik, Bapak dan Ibu, jadi rangkuman dan kesimpulan atas bincang-bincang kita siang hari ini yaitu yang pertama, zakat atau sumbangan keagamaan wajib, sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang memenuhi ketentuan perpajakan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, sehingga menurunkan dari penghasilan kena pajak dan juga PPh pasal 21 terutang. Dan yang kedua, tidak semua pembayaran keagamaan dapat menjadi pengurang pajak nih Bapak dan Ibu. Jadi agar dapat diakui secara fiskal, zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib harus disalurkan melalui lembaga yang disahkan pemerintah dan didukung dengan bukti pembayaran yang sah nih Bapak dan Ibu. Yang ketiga, yaitu manfaat pajak dari zakat yang bukan berupa pengurangan pajak secara langsung, melainkan melalui penurunan dasar pengenaan pajak. Yang keempat, dampak ekonomi dari zakat juga berbeda nih Bapak dan Ibu pada setiap metode pemotongan PPh pasal 21. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami implikasinya agar dapat memilih menerapkan metode yang sesuai nih pada perusahaan Bapak dan Ibu. Yang kelima, dokumentasi dan administrasi memiliki peran yang sangat penting. Jadi, bukti pembayaran dan pencatatan yang baik akan mendukung proses pelaporan serta mengurangi resiko pada saat pemeriksaan pajak. Yang keenam, pelaporan yang benar melalui Kortex memastikan manfaat zakat tercermin dalam SPT tahunan serta mendukung kepatuhan perpajakan perusahaan maupun karyawan nih Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir yaitu zakat dan pajak bukanlah kewajiban yang saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. Jadi zakat merupakan bentuk kepatuhan terhadap kewajiban agama, sedangkan pajak merupakan bentuk kontribusi kepada negara. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga mendukung pembangunan. Seperti itu, Aldi. Oke, baik. Terima kasih, Rosda. Ya, mohon izin mengingatkan Bapak dan Ibu bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Dan juga sertifikat kehadiran ini bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti GASI Payroll and HR Connect. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang belum mengikuti GASI Payroll and HR Connect, Bapak dan Ibu bisa mengklik link yang kami bagikan pada kolom chat room atau yang terlihat pada layar Zoom Bapak dan Ibu. Dan izin kami juga mengundang Bapak dan Ibu untuk mengikuti webinar kami selanjutnya yang kami rencanakan pada tanggal 5 Agustus 2026 dengan topik terpilih yaitu perhitungan pajak karyawan bekerja di luar negeri dan ekspatriat. Lalu Bapak dan Ibu bisa mengikuti produk demo kami yang akan kami jadwalkan pada setiap hari Senin pukul 3 sore hingga 4 sore. Dan Bapak dan Ibu bisa mendaftarkan diri melalui link yang kami bagikan pada kolom chat room atau yang terlihat pada layar Zoom Bapak dan Ibu. Selanjutnya, bila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai produk kami, Bapak dan Ibu bisa menghubungi melalui kontak info yang kami bagikan pada kolom chat room atau yang terlihat pada layar Zoom Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, baik, kita jelang sesi tanya jawab. Rekan saya Taufik akan bacakan pertanyaan terpilih untuk kita bahas secara bersama. Silakan Taufik. Baik, terima kasih Audi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan nih yang sudah siap dijawab. Lalu pertanyaan yang pertama ini ada dari Bapak Bayu. Pertanyaannya adalah, apakah semua zakat dapat menjadi pengurang pajak? Silakan teman-teman dijawab. Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya menjawab terkait pertanyaan Bapak Bayu, yang mana apakah semua zakat bisa menjadi pengurang pajak? Jadi jawaban untuk itu tidak ya Bapak dan Ibu, jadi tidak semua zakat bisa menjadi pengurang pajak. Jadi hanya zakat-zakat yang telah memenuhi syarat tertentu yang dapat menjadi pengurang pajak. Dan syarat-syaratnya itu adalah dibayarkan oleh wajib pajak oleh pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Lalu sumbangannya bersifat wajib menurut agama tersebut dan dibayarkan kepada lembaga-lembaga yang telah disahkan oleh pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, atau LAZ, lembaga amil zakat, ataupun lembaga-lembaga keagamaan lainnya yang telah disahkan oleh pemerintah dan memiliki nomor pokok wajib pajak. Lalu pembayarannya memiliki bukti pembayaran yang sah dan dapat dilaporkan kepada perusahaan ataupun digunakan dalam SPT tahunan. Seperti itu Bapak dan Ibu.
Baik, terima kasih Rizky. Jadi memang tidak semua zakat ini dapat menjadi pengurangan pajak. Jadi hanya zakat-zakat yang bersifat wajib dan juga ketika dibayarkan melalui lembaga-lembaga tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah saja ya, bisa digunakan sebagai pengurang pajak. Gitu. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Dina. Ini apakah zakat fitrah dapat mengurangi pajak? Silahkan. Ya, baik Ibu Dina. Jadi apakah zakat fitrah dapat mengurangi pajak? Jadi, untuk zakat fitrah ini umumnya yang tidak, Ibu Dina. Jadi kalau zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk beras atau makanan pokok dan tidak berkaitan langsung dengan penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan. Jadi yang biasanya menjadi pengurang pajak adalah zakat penghasilan atau zakat dari profesi. Jadi terdapat batasan nih atau nisab nantinya dan juga tarifnya yaitu terdapat tarif 2,5% dari penghasilannya. Seperti itu, Ibu Dina. Baik, terima kasih Susda. Jadi memang zakat fitrah ini tidak bisa digunakan karena yang diklaim menjadi pengurang pajak adalah zakat-zakat yang bersifatnya adalah zakat penghasilan atau zakat profesi seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah dari Ibu Nadia. Ini pertanyaannya, bagaimana cara melaporkan zakat sebagai pengurang pajak untuk yang mendapatkan penghasilan dengan pajak final? Karena kan untuk penghasilan yang punya menggunakan pajak final tidak memiliki bukti potong A1. Ya, silahkan teman-teman. Baik, Bapak dan Ibu, dan terkait pertanyaan tersebut, seorang wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dengan pajak final yang tidak melakukan finalisasi penghasilannya pada akhir tahun pajak, tapi tetap wajib pajak tersebut tetap dapat melaporkan zakatnya sebagai pengurang pajak pada saat mereka melakukan pelaporan pajak pribadi. Jadi untuk syaratnya ini tetap sama ya Bapak dan Ibu, bahwa zakat yang akan dilaporkan sebagai pengurang pajak harus disalurkan melalui lembaga keagamaan yang sudah ditetapkan. Jadi nantinya jumlah zakat yang telah dibayarkan dapat dimasukkan tuh Bapak dan Ibu pada lampiran R5. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, jadi untuk Bapak dan Ibu yang mendapatkan penghasilannya menggunakan pajak final karena tidak memiliki bukti potong A1 ini tapi tetap bisa dilaporkan zakatnya seperti biasa. Nah, tapi perbedaannya adalah dilaporkannya ketika melakukan pelaporan pajak pribadi. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Ibu Dila. Saya memiliki bukti pembayaran zakat dari lembaga lain di luar di luar yang ditetapkan tadi. Apakah tetap bisa dilaporkan sebagai pengurang pajak? Nah, itu bagaimana? Teman-teman silahkan dijawab. Ya, baik Ibu Dila. Jadi, apabila Ibu Dila memiliki bukti pembayaran zakat dari lembaga lain di luar yang telah ditetapkan, jadi sesuai yang tercantum pada PMK 168 tahun 2023 pasal 10, jadi syarat untuk zakat sebagai pengurang pajak adalah dibayarkan dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Jadi, walaupun memiliki bukti penyaluran zakat dari suatu lembaga keagamaan, jika lembaga tersebut bukanlah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, maka zakat yang dibayarkan tersebut tidak dapat dijadikan pengurang. Nah, untuk lembaga-lembaga mana saja nih yang terdaftar, maka Ibu Dila bisa merujuk ke Per 4 tahun 2026 untuk lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dan juga disahkan oleh pemerintah. Seperti itu, Ibu Dila. Iya, jadi memang untuk lembaga-lembaga lain di luar yang ditunjuk memang tidak bisa ya untuk membuat jadi pengurang pajak. Jadi memang hanya lembaga-lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah gitu untuk bisa dijadikan pengurang pajak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Rama. Ini Bapak Rama bertanya, istri saya saat ini gabung NPWP dengan saya. Kalau misalnya istri saya membayar zakat, apakah bisa dilaporkan sebagai pengurang pajak? Silakan teman-teman. Oke, untuk pertanyaan tersebut Bapak dan Ibu, pada situasi mana suami istri yang melakukan gabung NPWP-nya, zakat yang dibayarkan atas nama suami ataupun istri akan bisa diinput
ketika kita melakukan pelaporan pajak pribadi. Jadi yang paling penting adalah nomor dari bukti pembayaran zakat tersebut valid dan diinput pada saat melakukan pajak pribadi. Jadi itu akan bisa dilaporkan sebagai pengurang pajak. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih Rizky. Jadi memang untuk yang NPWP-nya gabung dengan suaminya ini tetap bisa dilaporkan ya dengan ketika melaporkan pajak dengan suaminya. Oke, jadi untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Firly. Pertanyaannya, apakah zakat yang diberikan langsung kepada fakir miskin ini dapat mengurangi pajak? Silakan teman-teman. Oke. Baik Ibu Firly, jadi pertanyaan Ibu Firly adalah apakah zakat yang diberikan langsung kepada fakir miskin ini bisa mengurangi dari pengurang bruto atau tidak? Jadi tidak bisa ya Ibu karena pembayaran tidak dilakukan melalui lembaga resmi. Jadi contohnya kalau untuk agama Islam contohnya Basnas atau Lazis, jadi kalau bukan menggunakan dari lembaga tersebut maka tidak dapat nih Ibu Firly untuk sebagai pengurangi dari pajak tersebut. Seperti itu Bu Firly. Baik ya, mungkin sama seperti yang tadi. Jadi kalau memang pembayarannya dilakukan di luar dari badan-badan yang sudah ditentukan, memang pada akhirnya tidak bisa dijadikan untuk pengurang pajak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Bapak Rido. Bagaimana jika perusahaan tidak memasukkan zakat ke K1? Silakan teman-teman. Baik, untuk pertanyaan yang mana perusahaan tidak memasukkan zakatnya KA1, jadi untuk kondisi tersebut karyawan masih dapat mengkreditkan dan manfaat zakat. Jadi karyawan bisa mengkreditkannya saat kita menyampaikan SPT tahunannya sepanjang telah memenuhi ketentuan dan pastinya memiliki bukti pembayaran yang sah. Baru kita tetap bisa memasukkannya sendiri ke SPT tahunannya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Iya, jadi jika karyawan ini masih selama syaratnya bisa dipenuhi, jadi tetap bisa digunakan gitu manfaatnya zakat sebagai pengurang pajak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Cecil, apakah ada batas maksimal untuk nominal zakat atau sumbangan keagamaan yang boleh dimasukkan ke dalam SPT? Ya, silahkan teman-teman. Ya, baik Ibu Sesol. Jadi adakah batas maksimal dari nominal zakat atau sumbangan keagamaan dimasukkan ke dalam SPT? Jadi secara persentase ini contohnya pada agama Islam ya. Jadi untuk persentase syariatnya yaitu apabila zakat mal adalah 2,5% dari penghasilan. Jadi dengan batas nisab tertentu yaitu 80 gram emas. Jadi secara aturan perpajakan jumlah yang dikurangkan tidak boleh melebihi jumlah kewajiban zakat atau sumbangan keagamaan yang seharusnya dan juga secara peraturan dari perpajakan jumlahnya tidak boleh menyebabkan kerugian fiskal. Maksudnya adalah tidak boleh menyebabkan pendapatan dari Ibu Cecil sendiri menjadi rugi ataupun nantinya minus di laporan dari 17 pada saat pelaporan pribadinya Ibu Cecil ya pada tahun berjalan seperti itu. Oke, baik. Jadi ketika ada pertanyaan tentang batas maksimal, memang itu sesuai dengan peraturannya dari agama masing-masing. Jadi memang tidak bisa eh, dilaporkan sebanyak-banyaknya gitu. Jadi memang ada batasan tertentu yang bisa dijadikan pengurang pajak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Emi Kartika. Pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana bila perusahaan yang mengeluarkan dana untuk membayar zakat? Dan yang kedua adalah kalau dana zakatnya dibayarkan langsung ke mustahik, apakah itu tidak berlaku? Gitu. Silakan teman-teman. Baik, Bapak dan Ibu dan Ibu Emi terkait pertanyaan tersebut, bahwa zakat yang bisa menjadi pengurang sesuai adalah dengan zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan oleh wajib pajak melalui pemberi kerja kepada lembaga yang telah disahkan. Jadi sesuai dengan rujukan pada pasal 8 PMK 114 tahun 2025, mana pasal satunya berkata bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B meliputi zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak ya Bapak dan Ibu, oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi wajib pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dan apabila dibayarkan langsung oleh perusahaan, hal tersebut akan mengakibatkan tidak bisa menjadi pengurang, kecuali perusahaan memberikan tunjangannya dan diperhitungkan ulang atas penghasilannya baru bisa dijadikan pengurang. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, jadi terkait pajak yang dibayarkan oleh zakat yang dibayarkan oleh perusahaan ini dikembalikan lagi mengenai sifatnya seperti apa. Kalau perusahaan ini hanya sebagai penyalur, tapi dananya itu tetap istilahnya karyawan yang mengeluarkan, maka itu tetap dianggap karyawan yang mengeluarkan zakatnya dan bisa digunakan sebagai pengurang pajak. Namun jika perusahaannya di sini istilahnya yang membayarkan zakatnya, maka ini sebenarnya termasuk benefit in kind gitu. Jadi berbeda gitu sifatnya tergantung dari bagaimana mungkin akadnya antara perusahaan dengan karyawan tersebut. Nah, terkait yang tadi pembayaran langsung ke mustahik ini sama seperti yang tadi ya, jika memang pembayarannya tidak dilakukan melalui lembaga-lembaga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka tidak bisa gitu dijadikan pengurang pajak karena tidak memiliki barang apa bukti pembayarannya seperti apa gitu kan, dan yang itu yang penting untuk dijadikan dokumen-dokumen penting sebagai pengurang pajak ketika melaporkan pajak kita sendiri. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bapak Feby. Apakah zakat yang dibayarkan menggunakan barang tetap eh, apakah zakat yang dibayarkan menggunakan barang tetap bisa dihitung sebagai pengurang pajak? Silakan teman-teman. Baik, terkait pertanyaan tersebut dari Bapak Feby, yang mana zakatnya ini dibayarkan menggunakan barang. Jadi ya itu masih bisa dihitung sebagai pengurang pajak seperti yang kita pelajari sebelumnya, yang mana sumbangan keagamaan yang diberikan berupa barang seperti beras atau bahan makanan lainnya tetap dapat dihitung sebagai pengurang pajak. Dan cara bagaimana kita menentukan nilai dari barang tersebut yaitu menghitung dari uang yang dikeluarkan untuk membeli barang tersebut ataupun sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Jadi nominal tersebut yang nantinya akan dituliskan pada SPT. Jadi yang paling penting adalah Bapak dan Ibu memiliki bukti setor yang valid dari lembaga keagamaan yang disahkan pemerintah sebagai syarat ketentuannya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, jadi ketika kita mau menyalurkan zakatnya menggunakan barang, ini sebenarnya tetap bisa disalurkan. Yang penting adalah dokumentasinya seperti apa, apakah kita menerima bukti pembayaran, dan lewat mana kita menyalurkannya. Dan tadi juga sudah dijelaskan bagaimana cara menghitung nilainya yang digunakan sebagai pengurang, yang bisa digunakan sebagai pengurang pajak itu berapa. Jadi tergantung berapa nilai barang tersebut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Raden. Bapak Raden menanyakan, ini kan sekarang di e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia ini sudah bisa membayarkan zakat. Nah, apakah pembayaran zakat tersebut bisa kita klaim sebagai pengurang pajak? Silakan teman-teman. Baik Bapak Raden, jadi untuk sumbangan keagamaan yang dibayarkan melalui e-commerce online, seperti contohnya Shopee atau Tokopedia, nah itu bisa dijadikan pengurang pajak asalkan mendapatkan bukti store pajak. Jadi bukti store zakat, mohon maaf. Jadi bukti store zakat tersebut yang dapat diinput sebagai bukti untuk pengurang pajak ketika melakukan pelaporan pajak pribadi. Jadi pada saat pembayaran zakat tersebut biasanya terdapat
terdapat opsi meminta bukti store zakat resmi. Jadi pastikan opsi tersebut dipilih sehingga e-commerce tersebut secara otomatis akan menerbitkan dan juga mengirimkan bukti store zakat dari lembaga keuangan bersih yang bekerja sama dengan e-commerce tersebut nih Bapak Raden. Jadi dipastikan e-commerce tersebut harus mengeluarkan dari bukti store zakatnya tersebut. Seperti itu. Iya. Jadi bisa ya Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu membayarkan zakatnya melalui e-commerce itu tetap bisa dilaporkan sebagai pengurang pajak asalkan e-commerce-nya sendiri bisa memberikan bukti store zakat atau bukti store biaya keagamaan tadi yang diterbitkan dari lembaga keagamaan yang bekerja sama dengan e-commerce tersebut gitu. Dan nanti itu yang akan dijadikan barang bukti untuk kita laporkan sebagai pengurang pajak. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Adi, ini apakah penerapan zakat langsung kepada masing-masing karyawan ini dilakukan sekaligus untuk seluruh karyawan atau dipisahkan berdasarkan masing-masing nisabnya? Silakan. Baik, Bapak Adi. Jadi untuk terkait apakah dipukul rata gitu ya, jadi seluruh karyawan harus membayarkan zakat atau ada pemisah-pemisahannya. Jadi seperti yang kita pelajari bahwa ada nih penerapan zakat ini harus dipisahkan. Jadi berdasarkan masing-masing nisabnya. Jadi nisab ini merupakan batas minimum penghasilan yang menyebabkan seseorang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat. Jadi kembali lagi kita harus melihat dulu nih dari penghasilan masing-masing karyawan, apakah sudah sesuai dengan nisabnya atau belum. Dan untuk karyawan-karyawan yang sudah sesuai dengan nisabnya baru diwajibkan untuk bisa membayarkan zakatnya. Seperti itu Bapak Adi. Ya, jadi untuk penerapan pembayaran zakat dari kantor ini tidak bisa dipukul rata ya Bapak Ibu. Jadi memang harus dilihat kembali apakah dia sudah dikategorikan wajib gitu untuk melakukan pembayaran zakat. Dan ini juga tergantung dari aturan dari masing-masing agamanya seperti itu. Jadi memang tidak bisa langsung dipukul rata. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Wadini. Ibu Wadini bertanya, komponen penggajian apa saja yang mencakup dalam dasar pengenaan zakat dan juga sumbangan keagamaan lainnya? Silahkan teman-teman. Baik, Ibu Wadini, jadi pada dasarnya dasar pengenaan zakat atau sumbangan keagamaan biasanya mengacu pada penghasilan yang diterima oleh karyawan, bukan seluruh komponen payroll. Jadi, komponen yang umumnya menjadi pertimbangan adalah penghasilan yang bersifat rutin, seperti gaji pokok, tunjangan tetap, eh, karena merupakan penghasilan utama yang diterima oleh karyawan. Nah, untuk komponen lain seperti insentif, komisi, lembur, maupun THR dan hari raya perlu dilihat kembali ketentuan yang digunakan dan kebijakan penyerapan di perusahaan masing-masing. Karena setiap komponen memiliki karakteristik yang berbeda, sedangkan komponen seperti reimburse biaya operasional, penggantian fasilitas perusahaan, atau klaim tertentu yang bukan merupakan tambahan penghasilan umumnya tidak termasuk sebagai dasar perhitungan karena bukan merupakan penghasilan karyawan nih Bapak dan Ibu. Jadi dalam praktik payroll, perusahaan perlu memastikan bahwa komponen yang digunakan sebagai dasar perhitungan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didukung dengan administrasi yang lengkap seperti bukti pembayaran atau penerimaan dari lembaga yang sah agar penerapannya dapat berjalan dengan tertib nih Bapak dan Ibu. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya kalau untuk terkait komponen penggajian. Jadi memang kita harus melihat kembali komponen-komponennya itu sifatnya seperti apa. Memang pada umumnya komponen-komponen yang kita dapatkan tetap setiap bulan itu yang dijadikan dasar. Dan yang jelas komponen-komponen seperti reimbursement ataupun klaim itu tidak bisa dijadikan dasar pengenaan zakat karena memang itu sebenarnya sifatnya hanya menggantikan uang yang telah dikeluarkan, bukan merupakan penghasilan itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Prawesti.
apakah jumlah upah yang menjadi dasar pengenaan zakat ini sudah dikurangi angka nisab atau seluruh upahnya? Seperti itu. Silakan teman-teman. Baik, Bapak dan Ibu, terkait dengan jumlah upah yang menjadi dasar pengenaan zakat, apakah sudah dikurangi oleh angka nisab atau belum? Jadi Bapak dan Ibu perlu diketahui kembali bahwa nisab ini bukan menjadi pengurang, namun menjadi prasyarat dari batas wajib dari batasnya antara karyawan ini wajib atau tidaknya mengeluarkan zakat. Jadi jika seseorang memiliki penghasilan di bawah angka nisab, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan apabila penghasilannya sudah melebihi dari angka nisab, maka dia sudah dikategorikan menjadi wajib untuk membayarkan zakat. Jadi hanya orang yang berpenghasilan di atas angka nisab saja yang dapat mendaftarkan zakatnya sebagai pengurang pajak. Dan angka yang menjadi dasar perhitungan dapat dilihat lagi dari jumlah penghasilan yang melebihi dari nilai nisab tersebut. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Iya, baik. Jadi memang kembali lagi ke definisinya ya, nisab sendiri ini sebenarnya bukan pengurang, tapi menjadi syarat batas wajib atau tidaknya seseorang untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, untuk perhitungan sendiri, memang penghasilan yang sudah melebihi nisab itu yang pada akhirnya bisa dihitung menjadi dasar perhitungan si zakat sendiri. Baik, eh, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Wati. Mengapa infak pribadi ini tidak dapat dijadikan pengurang dalam perhitungan PPh pasal 21? Silahkan teman-teman. Baik, Ibu Wati, jadi untuk infak pribadi tidak dapat dijadikan pengurang. Jadi ya, tetapi terdapat dengan beberapa ketentuan penting dari perspektif syariah dan praktik pengelolaan dari zakat nih. Secara umum, zakat hanya wajib bagi seorang muslim yang hartanya telah mencapai nisab. Dan untuk jenis harta tentu juga memenuhi syarat haulnya. Oleh karena itu, apabila seorang karyawan belum mencapai nisab, maka ia tidak berkewajiban membayar zakat penghasilan. Jadi, untuk infak sendiri itu memang tidak masuk ke dalam pengurang. Jadi yang hanya masuk adalah yang zakat penghasilan dan juga yang telah disebutkan pada slide sebelumnya, Ibu Wati, seperti itu. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, untuk infak pribadi memang tidak dapat dijadikan pengurang perhitungan PPh. Nah, baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Emi Kartika. Pertanyaannya adalah, apakah wanita yang suaminya meninggal perlakuannya sama dengan yang sebelumnya tadi, ataukah ada ketentuan lain? Ini mungkin bagaimana ya ketentuannya ketika dengan wanita yang suaminya meninggal? Baik, silakan teman-teman. Baik, Ibu Emi Kartika. Jadi, untuk wanita yang menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri karena suaminya telah meninggal dunia nih, merupakan wajib pajak orang pribadi yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, apabila ia membayar zakat yang memenuhi persyaratan perpajakan, zakat tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan PPh pasal 21 dan tercermin pada bukti potong 1721A1 dengan syarat nih Bapak dan Ibu. Jadi zakat merupakan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dibayarkan melalui lembaga resmi seperti contohnya Badan Amil Zakat atau Basnas atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan juga didukung dengan bukti pembayaran yang sah nih. Seperti itu Ibu Emi. Ya, jadi memang untuk wanita yang suaminya meninggal dunia ini bisa menjalankan kewajiban pajaknya secara terpisah dengan suami gitu. Yang penting tadi diingat kembali untuk syarat-syaratnya, bagaimana cara melaporkannya dan berapa besaran zakat yang bisa dikeluarkan. Baik, jadi Bapak dan Ibu ini karena tadi pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir untuk sesi hari ini. eh,
Usai sudah sesi tanya jawab untuk webinar kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam memberikan pertanyaan atas topik webinar kami hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya Audi. Silahkan Audi. Oke, baik. Terima kasih Taufik. Ya, Bapak dan Ibu, usai sudah webinar Gasi berbagi tips dan trik pengajian hari ini. Berharap bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Izinkan kami sampaikan bahwa kami akan kirimkan link materi dan rekaman webinar hari ini yang dapat diakses melalui website kami. Lalu kami mohon bantuan Bapak dan Ibu berkenan untuk memberikan post survei setelah mendengarkan Zoom webinar ini, terutama untuk kami lalu jadi paham bagaimana kami bisa selenggarakan webinar yang lebih baik karena memang kami berencana jalankan webinar Gasi berbagi pengetahuan pengajian secara berkala. Dan kami lalu akan jadi paham topik pengajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu. Mohon juga menyampaikan bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan atau membutuhkan layanan Gasi, silakan hubungi kami dan dengan amat senang hati akan kami layani. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih telah berkenan hadir dan sampai bertemu di sesi Gasi webinar berikutnya. Pergi ke taman memetik melati, harumnya semerbak sampai di jembatan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acara yang berkesan.